Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, di sini anak akan memulai membahas atau mengajar pelajaran berkenaan tentang ilmu logika atau ilmu mantik. Dalam ilmu mantik ini mungkin atau ilmu yang disebut dengan ilmu logika, mungkin ada sebagian yang sudah mempelajarinya atau baik yang belum mempelajarinya atau belum pernah mendengar tentang ilmu logika, yang mana dalam kitab Al-Mantiq lil Alamah Al-Muzaffar, itu kitab mantik ini akan memberi petunjuk kepada kita, akan mengajarkan kepada kita tentang kebutuhan kita kepada sebuah logika, kepada sebuah berpikir yang benar, yang tidak mengakibatkan kepada kesalahan. Di dalam kitab ini, dalam kitab Al-Mantiq Al-Muzaffar, Ana akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan, memaparkan tentang maksud atau tujuan dari pembahasan ilmu mantik ini. Dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Madkhal, yaitu muqaddimah, pendahuluan, dan perlu diketahui juga penggunaan istilah yang nanti Ana akan gunakan atau jabarkan itu tetap menjaga penggunaan istilah dengan bahasa Arab, tidak merubah istilah-istilah kepada bahasa yang lain. Kalaupun ada, ya nanti akan tetap Ana gunakan, tapi intinya bahwa penggunaan istilah dalam ilmu logika dengan menggunakan istilah-istilah bahasa Arab, karena logika ini adalah memang bersumber dari ilmu bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Muzaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Madkhal al-haja ilal mantik, yaitu kebutuhan kita kepada ilmu mantik. Khalaqallahu al-insan maqduran ala tafkir bima manahahu min quwwatin aqilatin mufakkiratin, walakin najiduhu katsiral khata' fi afkari wa yuhsab ma laysa bi'illatin illatun wa ma laysa binatijatin li afkarihi natijatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini itu dengan dibekali alat untuk berpikir, yaitu kekuatan akal untuk berpikir. Tapi terkadang terkadang kita masih melakukan atau berpikir kita itu masih kita sering mendapati kesalahan. Sehingga hasil dari pemikiran kita itu terkadang ada kesalahan-kesalahan yang tidak menghasilkan kepada sebuah pembuktian atau sebuah dalil yang bisa memuaskan seseorang. Jadi waqad ya'taqidu bi amrin fasid aw sahih min muqaddimatin fasidah, ya terkadang seseorang itu berkeyakinan bahwa itu adalah perkara yang sedang dihadapi ini benar atau tidak benar dari muqaddimah. Kalau misalkan pembuktiannya itu tidak benar, berarti ada muqaddimah atau pendahuluan yang salah. Karena itu di sini ilmu mantiklah yang akan meluruskan, yang akan mengarahkan kita supaya pemikiran atau cara berpikir kita itu benar. Izan bihajatin ila ma yusahihu afkar wa yursyid ila tariqil istintaj as-sahih. Jadi ilmu mantik akan mengarahkan, logika akan mengarahkan kepada pemikiran yang benar, sehingga hasil yang akan kita peroleh itu akan menjadi benar. Wa qad dzakaru anna ilmal mantiq wal ada. Jadi ilmu mantik itu ada, atau ilmu logika itu wal adatu, yaitu sebuah alat, sebuah sarana, yaitu allati yasta'in bihal insan ala ismahu
Yang mana ilmu mantik atau logika inilah nanti yang akan menjaga kita supaya cara berpikir kita atau ketika kita melontarkan atau membawakan argumen-argumen atau dalil-dalil itu terjaga dari kesalahan. Jadi tursyidu ila tashihi afkar. Jadi logika atau ilmu mantik itulah nanti yang akan meluruskan bagaimana cara berpikir kita menjadi benar dan bagaimana cara kita berlogika atau membawakan argumen-argumen kepada orang itu sesuai dengan kaidah-kaidah logika atau ilmu mantik. Izan fahajatuna ilal mantik ya tashihu afkarina. Jadi kebutuhan kita kepada ilmu mantik itu apa? Untuk meluruskan pemikiran kita supaya pemikiran kita itu tidak salah, tidak menyimpang. Ya, itu tujuan dari logika atau ilmu mantik. Jadi terkadang bahwa manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sudah diberikan kekuatan akal, tapi kekuatan akal yang kita miliki apakah kita bisa kita gunakan dengan kaedah-kaedah yang telah ada atau tidak? Terkadang kita semua berpikir, kita semua mempunyai akal, tapi kita menyadari atau tidak menyadari bahwa pemikiran kita ini benar atau salah, kita nggak tahu. Nah, ilmu mantik itulah nanti yang mengarahkan, ilmu logika itulah yang mengarahkan, meluruskan pemikiran kita itu menjadi benar, sehingga ketika kita membawakan argumen atau dalil-dalil pembuktian kepada orang lain akan puas dengan kebenaran, dengan diterimanya dalil-dalil berdasarkan ilmu logika atau ilmu mantik. Nah, inilah jadi apa? Ilmu mantik itu tashihu afkarina. Yang ilmu mantik itu atau ilmu logika akan membenarkan, meluruskan pemikiran kita. Lau qultum innan nas yadrusunal mantik wa yaqauna fi tafkirihim fala nafa' fi. Jadi bisa jadi ada orang juga yang sudah mempelajari ilmu logika mantik, tapi mereka tetap melakukan kesalahan. Nah, bisa jadi kaedah-kaedah yang dia pelajari itu ketika dia membawakannya tidak pada tempatnya, terjadi kesalahan, sehingga apa? Pemikirannya juga akan salah. Jadi butuh kepada apa? Ketika kita telah mempelajari ilmu logika atau ilmu mantik, itu perlu seperti latihan, seperti kita belajar bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris atau grammar bahasa Arab. Itu kan setelah kita mempelajari grammar itu, kita butuh pada latihan. Supaya apa? Supaya ketika kita mengucapkan bahasa Inggris atau bahasa Arab itu benar, supaya kita menjadi lancar berbicara bahasa Arab, berbicara bahasa Inggris. Nah, itu butuh latihan. Ketika kita mempelajari grammar, ilmu mantik juga begitu. Ketika kita mempelajari kaedah-kaedah yang ada di dalam kitab ilmu mantik, ilmu logika, maka kita butuh latihan, butuh tatbik, butuh pemraktekan. Supaya apa? Ketika kita mempraktekkan ilmu logika, ilmu mantik, tidak terjadi kesalahan sesuai dengan kaedahnya. Qulna laisa dzalik illa li anna daris lil ilm la yahsul ala malakatil ilm. Terkadang juga ada orang yang sudah mempelajari ilmu mantik tapi dia tidak bisa malakah di dalam dirinya ilmu mantik itu, tidak bisa menguasai dengan baik ilmu mantik itu atau ilmu logika itu. Jadi tidak semuanya memang orang yang belajar ilmu logika atau ilmu mantik itu akan mendapatkan keberhasilan sesuai dengan kemampuan dia ketika menyerap ilmu logika atau ilmu mantik itu. Seperti dalam satu kelas, tidak semuanya dalam satu kelas ketika anak-anak belajar itu mampu menyerap apa yang disampaikan oleh gurunya, tidak. Sekian persen mungkin mempunyai kekuatan yang saling berbeda di dalam pemikirannya. Demikian juga ketika seseorang mempelajari ilmu mantik, apakah ilmu mantik itu atau logika itu bisa dia kuasai, malakah di dalam dirinya atau tidak? Sehingga apa? Kalau dia tidak bisa menguasai kaedah-kaedah yang ada di ilmu mantik atau grammar yang ada di ilmu mantik atau logika ini, sehingga apa? Kalau dia mempraktekkan, bisa jadi akan tetap terjadi kesalahan juga. Seperti itu. Jadi apa? Butuh kepada latihan untuk menerapkan kaedah ilmu
ilmu mantik, seperti orang mempelajari grammar sebuah bahasa. Jadi perlu sekali lagi di dalam mukadimah atau pendahuluan untuk masuk kepada ilmu mantik itu, bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kemampuan berpikir, tapi kemampuan kita berpikir itu harus diarahkan dengan ilmu logika atau ilmu yang disebut ilmu mantik, supaya ketika kita membawakan atau memaparkan dalil-dalil atau pembuktian itu sesuai dengan kaedah-kaedah akal, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam berargumen atau berbicara atau di dalam melontarkan dalil-dalil, sehingga orang dapat menerima apa hasil pemikiran kita yang benar. Nah, adapun kalau kita berbicara tentang ilmu mantik, terlebih dahulu kita harus masuk kepada ta'rif atau definisi ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini memiliki definisi, ta'rifu ilmu mantik. Nah, ta'rif atau definisi ilmu mantik adalah walidzalik araful mantik bi'annahu. Karena itu wajib mereka atau kita itu mengetahui ilmu mantik. Apa? Alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha dzihna anil khata' fil fikri. Jadi apa? Ilmu mantik atau logika definisinya adalah apa? Sebuah alat konun, tatanan yang menjaga zihin kita, akal kita di saat berpikir, menjaga dari apa? Dari kesalahan di saat berpikir. Jadi alat logika atau ilmu mantik adalah alat yang menjaga kita dari kesalahan di saat kita berpikir. Itu adalah definisi ilmu mantik. Fanzur ila kalimat mura'atuha. Jadi dalam definisi itu ada kata mura'atuha. Mura'atuha itu adalah menjaga. Jadi alat ilmu mantik itu akan menjaga kita dari kesalahan. Warif asir fiha kama qadamna. Jadi nanti akan dijelaskan. Al-mantik alatun. Jadi mantik atau ilmu logika adalah sebuah alat. Ilmu mantik atau logika adalah sebuah alat. Wanzur ila kalimatin alatin fit ta'rif wa ta'ammal makna. Jadi kalian lihatlah kata dari alat. Jadi dalam kitab dikatakan dia adalah alat. Ya, menggunakan kata alat, bukan wasilah tapi alat. Fit ta'rif di dalam definisi ilmu mantik menggunakan kata alat. Jadi renungkan. Kita harus berpikir bahwa ini alat. Berarti kalau alat ini adalah sesuatu yang sangat urgen, penting. Dia adalah sesuatu yang harus kita selalu bawa. Kalau alat, kalau orang tukang bangunan atau tukang mekanik dan lain sebagainya, pasti dia akan membawa alat. Dia akan membawa obeng atau kunci. Kalau tukang bangunan akan membawa sekop, akan membawa peralatan peralatan pekerjaannya. Untuk apa gunanya peralatan itu? Untuk digunakan membantu dia dalam membangun, supaya terrealisasi atau terwujud bangunan itu menjadi baik dan bagus. Tapi kalau dia bekerja tanpa alat, apa yang akan terjadi? Tidak akan bisa terbentuk bangunan itu. Demikian pula mekanik mobil, motor, kalau dia tidak menggunakan alat-alat seperti kunci, obeng dan lain sebagainya, tidak akan bisa motor yang rusak atau mobil yang rusak itu akan kembali menjadi baik. Begitu juga, karena itulah ilmu mantik di dalam definisinya dikatakan alatun, sebuah alat. Fata'rif annal mantik innama huwa qismun minal ulum al-aliyah allati tustahdam li husulin ghayah. Jadi perlu kita ketahui bahwa ilmu mantik itu adalah salah satu bagian dari ilmu-ilmu alat yang ada. Dari ilmu-ilmu alat yang ada, yang digunakan untuk apa? Li husulin ghayah, untuk menyampaikan pemikiran kita atau menyampaikan kita itu kepada tujuan yang kita maksud atau tujuan yang benar, sehingga kita terhindar dari kesalahan di dalam berpikir. Ya ghairu ma'rifatin nafsin masailil alim. Dia bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang dirinya sendiri, tapi apa? Dia ilmu-ilmu yang akan menjadi alat untuk sampai kepada
ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu mantik itu nanti bisa digunakan untuk apa? Misalkan di dalam berlogika, di dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah, di dalam ilmu falsafah, di dalam ilmu usul dan ilmu-ilmu yang lain. Karena dia alat. Jadi alatnya ilmu mantik itu alat bisa yang digunakan untuk membahas ilmu-ilmu yang lain. Fahuwa yatakaffal bayanu turuq al-'ama as-sahih allati yatawassal bihal fikr ila al-haqa'iq al-majhula. Jadi ilmu mantik itu nanti akan menjamin, akan memberikan atau menjelaskan kepada kita itu jalan secara universal, secara umum yang benar, yang mana nanti akan apa? Mewujudkan atau menguak pemikiran-pemikiran yang mana tadinya kita tidak ketahui, lalu kita ketahui. Yang tadinya salah lalu akan menjadi benar. Kama bahas ilmu jabar anturuki hillil muadalat allati biha yatawassalu riyadi ila al-majhulati sabiyah. Sebagaimana ilmu matematik. Bagaimana ilmu matematik atau rumusan ilmu matematik itu adalah sebagai apa? Ilmu matematik adalah apa? Jalan untuk menyampaikan kepada seseorang kepada hitungan-hitungan, sehingga apa? Hitungannya itu tidak salah. Nah, itu adalah ilmu matematik, ilmu jabar. Ilmu jabar adalah ilmu yang bagaimana seseorang itu ketika menghitung tidak salah. Itu ilmu matematik. Demikian pula dengan ilmu logika atau ilmu mantik. Waliza sammu hadzal ilm al-mizan wal mi'yar minal wazni wal iyar wa sammuha bi annahu khadimul ulum. Jadi karena itulah mereka menamakan ilmu ini, yaitu ilmu logika, ilmu mantik itu adalah sebuah mizan, sebuah timbangan yang mana nanti dia akan membawa kepada kita kepada kebenaran di dalam berpikir, sehingga kita tidak jatuh di dalam kesalahan di dalam berpikir. Kadang pemikiran kita salah, tapi kita tidak menyadari, kita menyangka pemikiran kita benar, padahal salah menurut logika. Itu banyak sering terjadi di halayak atau di diri kita yang kita belum mempelajari tentang ilmu logika atau ilmu mantik. Terkadang kita menyangka bahwa apa yang kita bawakan, apa yang kita sampaikan itu menurut kita kadang benar, tapi belum tentu menurut orang yang sudah belajar logika itu benar. Itu. Lalu al-ilm, ilmu. Sekarang kita masuk kepada definisi ilmu. Definisi ilmu itu apa? Tamhid. Qulna innallaha ta'ala khalaqal insan mafturan ala tafkir. Bahwa kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita apa? Kekuatan untuk berpikir. Bima a'ta min quwwatin aqilatin mufakkiratin yamtazu biha 'anil ajamawat wala ba'sa bi bayani mautini hadzal imtiyaz min aqsamil ilm. Jadi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk berpikir. Tapi kekuatan untuk berpikir itu kita harus apa? Kelola dengan baik. Misalkan kita diberikan bahan baku untuk membuat kue. Ketika kita diberikan bahan baku untuk membuat kue dengan berbagai macam bahan yang ada di depan kita harus mengetahui caranya, campurannya seperti apa. Kalau kita hanya mengetahui bahan saja, tapi kita tidak mengetahui proses bagaimana cara mencampurnya, kapan saat diaduk, kapan saat dimasak, kapan saat didiamkan, itu kan perlu kita ketahui, perlu kita pelajari. Jadi begitu. Jadi apa? Allah telah memberikan kepada kita bahan untuk berpikir, yaitu akal. Tapi apa? Kapan akal itu akan bisa bekerja dengan baik, dengan benar, tidak jatuh kepada kesalahan? Nah, itu kita butuh apa? Butuh ilmu, butuh alat. Itulah disebut dengan ilmu logika atau ilmu mantik. Alladzi nabhas an muqaddimah li ta'rifil ilm wa li bayani alaqatil mantik bihi fanaqul. Al-awwal jadi kita membahas muqaddimah dulu, muqaddimah dari definisi ilmu. Jadi apa? Nanti apa muqaddimah definisi ilmu nanti ada hubungannya dengan ilmu mantik. Terlebih dahulu kita bahas dulu
ta'rif atau definisi ilmu mantik tadi sudah Ana jelaskan. Sekarang masuk tentang ilmu, definisi ilmu. Iza wulidal insan yuladu wa huwa khaliyun nafas min kulli fikratin. Wa idza nasha'a narahu yuhissu bima haulahu minal asya. Jadi ketika manusia dilahirkan pasti apa? Dia seorang bayi. Bayi itu belum mampu untuk berpikir, masih kosong. Masih kosong dalam berpikir. Tapi apakah dia mempunyai akal? Wadah punya, tapi kekuatan untuk berpikir belum bekerja. Tapi ada tidak bahannya? Ada, Allah telah memberikan, tapi belum muncul. Fa idza nasha'a narahu yuhissu bima haulahu minal asya. Lalu ketika dia mengalami pertumbuhan, baru nanti sedikit demi sedikit kekuatan akalnya itu, kekuatan berpikirnya akan muncul. Fa na'rif anna nafsahu allati kanat khaliyatun asbahat mashkula bi halatin jadida nusammiha al-ilm. Nah, lalu ketika dirinya itu sudah disibukkan atau bisa menampung segala sesuatu yang ada di sekitarnya, barulah nanti itu akan disebut ilmu. Ketika dia bisa mencerna apa yang dikatakan oleh orang tuanya, apa yang dilihat olehnya, lalu bersemayam di benaknya, lalu benaknya itu akan penuh dengan gambaran-gambaran apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Maka itulah nanti yang disebut dengan ilmu. Wahya al-ilmu hissi, yaitu ilmu hissi. Apa ilmu hissi? Ilmu yang diperoleh melalui panca indera. Alladhi huwa laisa illa hissun nafas bil asya allati tanaluhal hawasil khams. Yang mana panca indera itulah nanti yang akan mencerna maklumat-maklumat atau gambaran-gambaran yang ada di luar dari akalnya, akan dicerna dan masuk. Seperti kita memoto, ketika kita memoto dengan menggunakan HP, nanti foto itu akan tersimpan di file. Demikian pula panca indera itu diibaratkan seperti foto. Kalau panca indera melihat, dia akan melihat dan akan menyerap gambaran dan akan menyimpan di file di kepala kita. Pendengaran juga begitu, panca indera pendengaran dan panca indera peraba juga begitu, akan mencerna. Nah, itulah nanti maklumat-maklumat yang diperoleh melalui panca indera akan masuk di benak kita dan kita akan mengetahui. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu. Al-ilmu al-his alladhi huwa laisa illa hisun nafsi bil asya allati tanaluhal hawasul khams. Wa hadha awwalu darajatil ilm. Nah, ilmu yang diperoleh dengan panca indera adalah salah satu ilmu yang pertama kali, derajat atau wahwa ra'sul mal, yaitu adalah modal wali jamil ulum allati yahsuluha 'alal insan, yang mana nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang melalui panca indera. Seperti misalkan kita mempelajari ilmu mantik, dari mempelajari ilmu mantik atau logika ini kita akan menyerap pengetahuan tentang ilmu logika atau ilmu mantik. Nah, itu disebut juga ilmu. Wa yusyarikuhu fihi sa'iral hayawanat allati la jami'ul hadal hawas aw ba'dhuha. Demikian pula bukan hanya manusia saja yang mempunyai indera, binatang pun mempunyai indera. Ya, binatang pun seperti kucing, anjing dan lain sebagainya itu mempunyai indera. Tapi hanya Allah membedakan bahwa indera yang telah diberikan oleh makhluk hidup, manusia mampu mencerna ilmu dengan inderanya itu dengan kekuatan akalnya. Maka itu perbedaan antara hewan, yaitu manusia dengan hewan yang ada, itu adalah pada kekuatan berpikir, pada akalnya. Nah, ini mungkin adalah sedikit gambaran tentang ilmu mantik atau ilmu logika. Adapun pembahasan selanjutnya insya Allah nanti akan Ana lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi intinya dari kesimpulan bahwa kebutuhan kepada ilmu mantik itu adalah sebuah hal yang doruri, harus, supaya pemikiran kita atau cara berpikir kita tidak salah. Juga masalah definisi ilmu mantik. Jadi definisi ilmu mantik adalah alat yang akan menjaga kita
dari kesalahan berpikir. Lalu tentang ilmu yang baru saja kita masuk, bahwa ilmu adalah salah satu bekal yang membekali diri kita itu dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh melalui panca indera kita. Ini saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah kita akan lanjuti pada pertemuan berikutnya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya, terutama untuk Anda sendiri. Kurang lebihnya ya, kalau nanti ada pertanyaan atau ada apa, bisa ditanyakan melalui channel YouTube atau melalui wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang insya Allah nanti akan share ya. Kurang lebihnya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.